Halo, nama gue Yana Akong. Selamat datang di channel Sepulang Kerja Production. Penyesalan. Lo pernah gak sih ngerasa menyesal? Hah? Entah skalanya besar atau kecil, atau mungkin lo gak punya penyesalan sama sekali karena lo menganggap semua hal yang pernah terjadi di masa lampau adalah sebuah pembelajaran. Gue ada satu penyesalan yang sangat sepele sebenarnya, tapi berpengaruh ke psikis gue selama bertahun-tahun lamanya. Penyesalan itu terjadi karena gue nggak berani untuk berbicara. Gue nggak berani untuk ngomong apa yang mau gue lakuin. Kejadiannya kelas 2 SMP. Saat belajar di kelas, perut gue mules. Lo udah bisa nebak ini arahnya mau kemana nih ya. Perut gue mules, tapi gue nggak berani ngomong ke guru gue bahwa Pak, gue mules. Gue nggak berani. Sampai akhirnya gue mikir, wah kayaknya ini gue lepasin aja kali ya. Karena lu juga pasti ngerasa dong, kadang kalau kita mules tuh belum tentu benda padat yang keluar, belum tentu tokai kan yang keluar. Ya feeling gue saat itu gas doang yang keluar, tapi ternyata ada yang ikut lah. Terus orang-orang tuh belum sadar. Yang sadar baru temen gue di samping. Dia ngelirik gue kayak, lu kentut ya? Gue bilang, ya dia udah kentut tapi dia yang ikut. Gue malu saat itu. Gue cukup menyesal karena kenapa gue nggak berani ya untuk sekedar ngomong gitu. Dan teman-teman gue setelah kejadian itu nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang negur, seolah mereka nggak tahu gitu. Tapi nggak mungkin mereka nggak tahu. Tuh pas gue berdiri, pas gue keluar kelas, pantat gue udah basah, so mereka tahu, cuman mereka nggak berani ngomong. Kasian kali ya. Itu penyesalan yang sangat sederhana yang gue lakuin, hal sepele. Itu nggak berpengaruh ke orang banyak, cuman ke hidup gue doang sendiri. Tapi ada banyak orang yang menyesali sesuatu gara-gara yang mereka lakukan itu berpengaruh ke kehidupan dunia. Tokoh pertama yang menyesal adalah Alfred Bernhard Nobel. Gue bener gak ya ngomongnya? Semoga aja lah ya. Dia adalah penemu dinamit. Dia orang Swedia, seorang saintis, kimiawan, insinyur. Jadi dia menemukan dinamit pada tahun 1847. Maksud dari menemukan adalah tidak tiba-tiba lagi di jalan tiba-tiba nemu anjing apa nih, enggak gitu dong. Jadi dia kayak ya seperti ilmuwan pada umumnya lah, dia menemukan unsur apa disatukan langsung di Kamehameha. Tidak dong. Dinamit itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya kekuatan. Dan setelah dipatenkan, dinamit ini tuh menyebar ke seluruh dunia. Dan dinamit ini tuh awalnya diciptakan untuk pertambangan biar mudah menghancurkan gunung-gunung yang penuh dengan hasil tambang seperti emas, berlian, tembaga, tai kucing, pokoknya banyak lah. Tapi pada akhirnya dinamit ini malah dijadikan sebagai alat perang. Dan dia menyesal dengan itu. Dan sebelum meninggal, dia pengen menciptakan senjata yang lebih kuat dari dinamit untuk mengakhiri peperangan. Jadi Alfred Nobel tuh kayak
Pain di Naruto, lo tau gak? Dia pengen membuat alat yang menghancurkan peperangan dengan senjata yang lebih besar. Kayak Pain dia. Jangan-jangan. Dan tokoh kedua yang menyesali temuannya adalah Ethan Zuckerman. Ethan Zuckerman. Dia adalah penemu pop-up iklan. Lu tau gak sih pop-up iklan tuh yang lu lagi buka web apa, tiba-tiba ada iklan muncul di tengah-tengah. Nah, penemunya si Ethan ini nih. Si Ethan penemunya. Kayak lu juga pasti pernah kan nemu iklan yang tiba-tiba lu lagi nonton, lagi apapun, tiba-tiba ada iklan tengah-tengah. Anjing, sebel banget, sebel. Gue pernah tuh lagi nonton bokep, tiba-tiba anjing ada iklan ini, kok anjing kenapa ada iklan ini sih, gue lagi enak-enak nonton bokep. Saya kayak babi nih. Tokoh ketiga yang menyesali temuannya adalah Mikhail Kalashnikov. Anjing susah banget namanya. Mikhail Kalashnikov. Mikhail Kalashnikov. Mikhail Kalashnikov. Dia adalah penemu senjata AK-47. AK-47. Awalnya senjata AK-47 itu dipakai untuk pertahanan Uni Soviet di Perang Dunia Kedua tahun 1945. Namun karena biaya produksinya yang murah gitu, jadi produksi massal dan jadi dipakai hal-hal yang tidak semestinya, tidak seperti yang dia rencanakan. Kayak banyak teroris yang pakai AK-47. Meskipun secara pribadi gue agak bingung ya kenapa dia menyesal gitu, karena AK-47 keren gitu. Dia tuh menciptakan tembakan yang pistol yang dar keren. AK-47. Kalau dia menciptakan pistol air, maksud gue boleh lah dia menyesal ya. Pistol air, ini AK-47, tembak mati, keren. Pistol air, tembak mati, kagak masuk angin. Keren sebenarnya Mikhail ini. Gue gak ngerti kenapa dia menyesal. So, jadi itulah tokoh dunia yang menyesali temuannya. Dan satu cerita aku tadi tentang penyesalanku. Jika kalian suka, jangan lupa like dan subscribe. Tolonglah, tolong. Sekian, sampai jumpa di video-video berikutnya.